Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohasid Ferdiansyah dengan NIM terakhir 039. Nah, di sini saya akan membahas tentang konservasi eceng gondok pada Danau Rawapening. Nah, Rawapening adalah salah satu danau alami yang terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Danau ini mencakup beberapa kecamatan seperti Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyubiru. Rawapening terkenal karena keindahan alamnya dan juga habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Namun, saat ini Rawapening menghadapi tantangan yang serius terkait pertumbuhan eceng gondok yang sangat cepat dan dapat mengancam ekosistem. Eceng gondok atau Eichozonia spesies adalah tanaman air yang pertumbuhannya sangat cepat di Rawapening. Tanaman ini dapat menutupi permukaan air dengan cepat, menghalangi sinar matahari, dan mengurangi kadar oksigen dalam air. Luas daerah yang sudah tertutupi oleh eceng gondok di Rawapening mencapai kurang lebih 60% dari total luas perairan di Danau Rawapening. Pertumbuhan eceng gondok yang sangat pesat ini disebabkan oleh tingginya kandungan nutrisi di dalam air, terutama fosfat dan nitrat. Dampak negatif dari eceng gondok. Pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali dapat membawa beberapa dampak negatif bagi Danau Rawapening. Yang pertama, yaitu penurunan kualitas air. Eceng gondok mengurangi kadar oksigen di dalam air, yang dapat menyebabkan kematian ikan dan organisme air lainnya. Yang kedua, yaitu gangguan transportasi air. Tumpukan eceng gondok dapat menghambat pergerakan perahu dan aktivitas nelayan di danau, seperti aktivitas nelayan saat ingin menangkap ikan dengan menggunakan jaring yang harus berlayar dulu ke tengah danau. Sedangkan untuk mencapai tengah danau itu melewati beberapa perairan yang sudah tertutupi oleh eceng gondok. Nah, selanjutnya yaitu kerugian ekonomi. Penurunan hasil tangkapan dan gangguan terhadap pariwisata lokal berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat di sekitar. Nah, penurunan ekonomi ini seperti susahnya untuk menangkap ikan dikarenakan semua perairan itu tertutup oleh eceng gondok. Dan yang kedua adalah di bidang pariwisata. Untuk di bidang pariwisata itu tersendiri, yaitu adalah perairan di Rawapening yang sudah tertutupi oleh eceng gondok itu menyebabkan agak kurangnya pemandangan yang berada di Danau Rawapening itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah penyebab eutrofikasi di Rawapening. Eutrofikasi adalah proses peningkatan prosesi nutrisi yang menyebabkan pertumbuhan tanaman air secara berlebihan di Rawapening. Nah, eutrofikasi ini disebabkan oleh beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu pembuangan limbah domestik, yaitu air limbah dari rumah tangga yang tidak diolah dengan baik yang mengandung fosfat dan nitrat. Air limbah itu seperti adalah air cucian yang dibuang ke sungai dan mengalir ke Danau Rawapening. Nah, selanjutnya yaitu di bidang pertanian. Nah, seperti penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan itu dapat menyebabkan pembludakan atau perlonjakan pertumbuhan dari eceng gondok itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah peternakan, yaitu seperti
Pembuangan kotoran hewan yang meningkatkan kadar nutrisi di dalam air, yang itu dapat menyebabkan juga peningkatan pertumbuhan pada danau rawa pening. Nah, selanjutnya yaitu erosi tanah. Mengapa erosi tanah ini dapat menyebabkan eutrofikasi? Nah, eutrofikasi erosi tanah di daerah tangkapan air membawa sedimen dan nutrisi tambahan ke dalam danau. Itu dapat menyebabkan. Nah, selanjutnya yaitu adalah upaya konservasi eceng gondok. Untuk mengendalikan pertumbuhan eceng gondok dapat dilakukan beberapa upaya konservasi. Nah, yang pertama yaitu adalah melakukan pemanenan pada eceng gondok secara manual, seperti pada gambar itu adalah sebuah alat untuk mengurangi populasi eceng gondok pada danau rawa pening. Nah, selanjutnya yaitu adalah pemanfaatan eceng gondok, yaitu yang pertama adalah bisa digunakan sebagai pupuk organik, yaitu eceng gondok dapat diolah menjadi pupuk organik. Nah, selanjutnya yaitu adalah kerajinan tangan seperti tas, keranjang, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu adalah sebagai media tanam anggrek. Nah, yang selanjutnya adalah strategi jangka panjang untuk pelestarian danau rawa pening. Nah, yang pertama yaitu adalah pengelolaan limbah. Peningkatan sistem limbah domestik dan industri untuk mengurangi beban nutrisi pada danau. Nah, jadi sebelum limbah itu dibuang, limbah tersebut harus diolah dulu atau diproses untuk mengurangi kandungan fosfat dan nitratnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah rehabilitasi lahan. Nah, penanaman vegetasi dan penahan erosi di daerah tangkapan air untuk mengurangi masuknya sedimen. Selanjutnya yaitu adalah pendidikan dan kesadaran masyarakat. Nah, di sini yaitu adalah program edukasi tentang pentingnya menjaga ekosistem danau bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dari masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada kerjasama multi pihak, seperti adalah keterlibatan pemerintah, yaitu sebagai menyediakan peralatan untuk menyediakan lahan atau peralatan untuk mengatasi eceng gondok yang bertumbuhnya sangat berlebihan. Nah, selanjutnya yaitu adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini dapat membantu seperti untuk mengurangi itu, yaitu adalah seperti tidak membuang limbah pupuk ke dalam danau dan membuang limbah domestik, serta masyarakat juga dapat memanfaatkan eceng gondok sebagai kerajinan tangan. Nah, selanjutnya yaitu adalah sektor kawasan dalam pengelolaan dan konservasi rawa pening. Nah, di rawa pening tersendiri itu ada LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak untuk mengatasi laju pertumbuhan dari eceng gondok tersebut, yang dapat menggunakan alat seperti ekskavator dan seperti yang oranye itu, aku nggak tahu. Nah, dapat kita tarik kesimpulan yaitu adalah dengan melakukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pihak, diharapkan konservasi eceng gondok pada danau rawa pening ini dapat berjalan berkelanjutan dan
berikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.